selamat datang untuk kita bertemu dalam pembelajaran Bapak. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu. Kita berdoa yang dipimpin oleh Valen. Teman-teman, kita kelas selatan. Tepuk tangan dulu, Valen. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Karena seperti biasa kita harus memulai aktivitas dengan doa. Dan sekarang kita akan mengabsen. Bapak akan mengabsen semuanya ya. Dengarkan namanya ya. Kita Alwinda Juliana, Belvan Manuela, hadir ya. Nah, sekarang kita sudah berdoa, kita sudah mengecek kehadiran. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Nah, sebelum kita bahas materi kita, Bapak mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita semua tahu bagaimana yang namanya itu perubahan benda. Jadi tahu bagaimana perubahan benda dengan pemanasan, kemudian pendinginan, dan kemudian penyubliman dan pembakaran. Nanti kita ada demonstrasi sedikit di materi pelajaran. Kita sudah bawa alat peraga. Pokoknya semua nanti tujuan kita yaitu supaya kita lebih tahu dan lebih paham bagaimana yang disebut dengan perubahan benda. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita yaitu perubahan benda. Nah, perubahan benda. Sebelum kita masuk dalam perubahan benda, kita harus tahu dulu ada berapa macam wujud benda. Ingat ya, ada berapa macam wujud benda berdasarkan bentuknya. Yang pertama, wujud benda ada yang namanya benda ada benda padat, panas, padat. Yang kedua, ada benda cair. Yang ketiga, apa? Ada yang namanya benda gas. Ingat ya, yang pertama wujud benda itu yang berdasarkan bentuknya ada benda padat, ada benda cair, dan ada gas. Oke. Dari wujud benda ini kita tahu bentuknya, atau kita tahu yang tergolong mana yang disebut dengan wujud benda padat. Nah, benda padat itu sama seperti misalnya ya, benda padat itu pernah lihat es batu? Pernah. Itu termasuk contoh benda padat. Nah, yang kedua benda cair. Tahu kan yang cair? Apa? Air. Ya, itu benda cair, contohnya adalah air. Air ini sifatnya itu dia mengikuti wadahnya. Kalau misalkan kita menaruh dalam gelas, maka dia mengikuti bentuk gelasnya. Kemudian yang ketiga adalah benda gas. Benda gas ini tidak terlihat, tetapi kita bisa rasakan. Nah, seperti di dalam ruangan ini ada yang namanya gas atau oksigen. Di dalam perut kita juga ada yang namanya gas. Di dalam perut. Pernah buang angin? Pernah. Kentut? Pernah kentut? Nah, yang kita keluarkan adalah gas. Itu adalah contoh dekatnya ya, supaya kita lebih paham. Nah. Oke. Nah, setelah tadi kita memahami beberapa
berapa bentuk wujud benda? Ada 3 kan? Nah, yaitu tadi benda padat, benda cair dan gas. Nah, setelah itu kita belajar yang namanya ada berapa jenis perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama adalah mencair. Nah, mencair ini adalah perubahan zat padat menjadi namanya aja mencair, ya kan? Mencair berarti dari perubahan wujud zat padat menjadi Contohnya adalah es batu. Kalau dibiarkan di dalam suhu ruangan, maka dia berubah menjadi cair. Yang kedua, membeku. Nah, membeku. Pernah lihat air dimasukkan dalam kulkas? Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Bukan panas, padat. Inilah padat tadi. Jadi awal mulanya dari cair, dari bentuk air menjadi padat. Nah, itu adalah perubahan wujud benda membeku. Kemudian yang ketiga adalah menguap. Nah, menguap, yaitu menguap ini artinya perubahan zat cair menjadi gas. Perubahan zat cair menjadi gas. Nah, menguap ya, menguap. Contohnya itu menguap seperti saat memasak. Kita memasak air, lalu airnya itu kadang menguap, ya kan? Berubah menjadi gas. Nah, itu perubahan wujud yang disebut dengan menguap. Kemudian mengembun. Nah, mengembun. Mengembun ini loh, perubahan dari zat gas menjadi apa? Jadi cair. Nah, contohnya di pagi hari. Pernah perhatikan di pagi hari? Di pagi hari itu ada yang disebut dengan embun. Pernah memegang daun-daun pada pagi hari? Pernah. Jadi ada sedikit bentuk-bentuk cairan di atas daun. Pernah? Pernah. Nah, itu disebut menguap. Mengembun. Mengembun. Terus selanjutnya menyublim. Menyublim ini merupakan peristiwa perubahan zat menjadi zat padat menjadi gas. Contoh perubahan zat padat menjadi gas. Contoh ya. Kalian pernah lihat kapur barus? Ada di beberapa lemari. Enak ya? Pernah lihat difusi? Pernah di lemari baju? Nah, itu kapur barus namanya, kapur barus. Nah, lama-lama kapur barus itu akan menghilang, ya kan? Lama-lama mengecil, tapi dia tidak diapa-apain, tetapi dia langsung menghilang begitu saja. Itu disebut menyublim. Artinya dari padat langsung menjadi gas. Artinya dia tidak terlihat lagi. Oke. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan berapa perubahan wujud benda ada 3. Wujud benda ada 3. Kemudian perubahan wujud benda dibagi menjadi 5, ya kan? Nah, sekarang Bapak kasih contoh supaya kamu lebih paham semua. Bagaimana yang disebut perubahan benda itu. Nah, Bapak di sini ada bawa dua benda. Di sini apa namanya? Ini kertas. Oke. Lilin merupakan ini benda padat. Ini benda ini keras kan? Benda padat. Nah, Bapak mau kasih contoh pada saat kita menyalakan lilin, maka terjadi namanya perubahan benda. Lama-lama lilin ini menjadi apa?
cair. Oke, sekarang kita coba ya, kita bakar lilinnya. Apakah berubah? Tuh, lilin menjadi cair. Ini perubahan benda dari padat menjadi cair. Dengan cara, bagaimana cara proses perubahannya? Dengan cara dipanaskan atau dibakar. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh perubahan benda dari padat menjadi cair. Nah, ada beberapa perubahan benda, artinya yang tidak dapat kembali. Ada juga yang perubahan benda yang dapat kembali. Nah, contoh dari kertas ini kita bakar, maka ini perubahan yang tidak dapat kembali lagi. Coba kita bakar. Nah, benda ini tidak dapat kembali lagi. Ini merupakan contoh benda yang tidak dapat kembali. Kira-kira semuanya sudah paham ya? Paham? Mengerti? Oke. Nah, sekarang Bapak sudah jelaskan. Bapak juga sudah kasih contoh bagaimana perubahan benda. Sekarang Bapak tanya, yang masih ingat, ada berapa wujud benda? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Siapa? Dafar. Nah, ada 3. Apa saja? Benda padat, benda cair, benda gas. Pintar. Tepuk tangan dulu buat Dafar. Kemudian tadi ada 5 perubahan wujud benda, ya kan? Berdasarkan bentuknya ada 5 perubahan wujud benda. Yang pertama tadi, ada yang tahu? Ada yang tahu? Belvan? Yang pertama tadi cair, terus beku, terus menguap, terus mengembun, terus menyublim. Nah, kira-kira seperti itu pelajaran kita hari ini. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Nah, sekarang Bapak jelaskan kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah perubahan benda. Kenapa terjadi perubahan benda? Nah, perubahan benda terjadi disebabkan karena beberapa faktor. Itu karena pemanasan, karena pendinginan, karena pembakaran, ya, dan seterusnya. Kemudian tadi yang Bapak contohkan dengan membakar kertas itu adalah merupakan contoh perubahan benda yang tidak dapat kembali. Oke, semuanya paham? Nah, demikian saja pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Sampai ketemu kembali. Selamat pagi.